Mbak Eca ya? Iya. Duduk Mbak. Iya. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kesini sama siapa? Saya tadi sendiri pulang dari sekolah. Pulang dari sekolah. Iya. Semalam ini Mbak. Iya kan kita di sekolah lagi banyak aktivitas dan lagi padat-padatnya. Jadi banyak. Oh, gitu. Kebetulan kemarin kayaknya pernah konseling kelompok ya. Iya. Nah, sebelumnya boleh perkenalan lagi, maksudnya kayak nama lengkapnya Mbak Eca lagi. Iya. Boleh. Ya, jadi nama saya itu Cesia Nafila Maulidia, bisa dipanggil Cesia. Kalau boleh tahu umurnya saat ini? 16 tahun. 16 tahun, masih SMK ya kemarin ya? Iya. Kan kemarin sudah pernah melakukan konseling kelompok. Iya. Nah, mungkin apakah perlu diulang kembali penjelasan tentang konseling individu atau belum pernah nih melakukan konseling individu? Saya pribadi belum pernah melakukan konseling individu, jadi boleh dijelaskan kembali apa itu konseling individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya sama saja seperti konseling kelompok, cuma konseling individu ini pemberian bantuan kepada konseli, sebuah interaksi dua arah. Jadi di sini maksudnya saya juga berharap Mbak Eca sebagai klien saya bisa bercerita dengan aktif. Nanti saya akan mengarahkan beberapa solusi. Mungkin Mbak Eca butuh saran dari saya. Nah, di situ tugas saya meluruskan saran-saran yang menurut saya ini kurang tepat atau kurang efektif buat Mbak Eca, seperti itu ya. Ya. Ya, di sini juga mungkin agar lebih nyaman juga Mbak Eca bercerita. Mbak Eca nggak perlu takut nih untuk bercerita semua masalahnya, karena di sini dalam konseling ini ada beberapa asas. Nah, beberapa asas tersebut saya menyebutkan ada 3 asas yang paling penting. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan ini di sini cerita Mbak Eca itu tidak akan keluar dari ruangan ini, saya menjamin akan hal itu. Jadi harapannya Mbak Eca itu tidak ada ketakutan lagi dan percaya dengan saya. Nah, untuk yang kedua, asas keterbukaan, Mbak Eca ini bisa terbuka dengan saya, menceritakan semuanya permasalahannya. Mungkin apa yang ingin disampaikan, sampaikan saja, boleh apa saja, sampai Mbak Eca merasa terbantu dalam konseling individu ini. Nah, untuk yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini dimana Mbak Eca datang ke sini terpaksa, dipaksa, atau karena keinginan diri sendiri nih? Karena keinginan saya sendiri. Nah, jadi alhamdulillah jika karena keinginan sendiri, maka di sini tidak ada unsur keterpaksaan ya. Iya. Nah, sebelum lanjut ke konseling individu ini, di sini kita membuat kesepakatan waktu dulu. Untuk kesepakatan waktu, karena waktu yang terbatas, sudah malam juga, apakah boleh untuk waktunya kita batasi hanya 20-25 menit saja? Boleh. Boleh ya? Iya. Sebelum menceritakan permasalahannya nih, kesini Mbak Eca itu pasti memiliki tujuan kan? Kalau boleh tahu nih tujuannya Mbak Eca datang ke sini melakukan konseling individu ini itu apa? Tujuan saya yang pertama itu, saya itu kurang bisa mengambil solusi dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Yang kedua itu, kalau saya itu menyimpulkan kalau terus-menerus saya tidak mengambil kegiatan konseling ini akan berdampak buruk bagi saya. Jadi lebih baik saya datang dan menceritakan masalah yang saya alami dan bisa membantu saya dalam mencarikan solusinya. Nah, sebetulnya Mbak Eca ini sudah tahu kan tujuannya untuk melakukan sesi konseling ini apa. Di sini saya sebagai konselor, saya akan memaksimalkan semaksimal mungkin. Saya akan mengusahakan apa yang bisa saya bantu untuk Mbak Eca agar terlepas dari permasalahan ini. Apakah Mbak Eca sudah merasa nyaman dengan duduknya? Sudah. Nih,
Ini kebetulan ada minum, boleh diminum jika ini memang ingin diminum, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jika sudah merasa nyaman, mungkin Mbak Eca boleh pelan-pelan menceritakan permasalahannya, menyampaikan apa yang dirasakan saat ini pada saya. Jadi kan di konseling kelompok yang sebelumnya saya sudah menceritakan saya sudah aktif di beberapa organisasi. Nah, di salah satu organisasi ini saya ada problem dengan kakak tingkat saya karena contohnya di suatu acara. Nah, di situ saya mendapatkan tugas untuk sebagai si dekorasi properti contohnya. Nah, di situ itu saya tidak hanya mengerjakan tugas itu, tetapi kakak tingkat saya itu malah lebih menyuruh seperti tugas sekretaris, bendahara, si acara, dan yang lain-lain itu diberikan kepada saya. Sedangkan saya di situ merasa kayak sungkan, dan menganggap dia senior saya. Jadi otomatis saya mengerjakan tugas yang mereka berikan kepada saya. Dan itu membuat beban di pikiran saya. Jadi saya bimbang tugas mana yang saya harus selesaikan terlebih dahulu. Ya, sebetulnya Mbak Eca ini menurut saya sudah tahu dengan permasalahan yang terjadi dalam organisasinya Mbak Eca sekarang kan. Kalau boleh tahu nih, organisasinya itu di sekolah atau di luar sekolah? Organisasi yang saya sedang ada problem ini di dalam sekolah. Jadi problem yang terjadi dalam organisasi di sekolah ini sebetulnya problemnya mungkin kakak tingkat atau seniornya Mbak Eca kurang profesional ya. Iya, Untuk memberikan sebuah tugas-tugas secara merata kepada junior-juniornya. Kalau boleh tahu nih, selain Mbak Eca sendiri, maksudnya siapa sih mas di lingkungan Mbak Eca, di lingkungan sekitar yang mengetahui akan permasalahan yang sedang Mbak Eca hadapi saat ini? untuk saat ini saya tidak berani bercerita ke siapapun karena itu yang tadi Mbak jelaskan tentang asas yang pertama, yang kerahasiaan itu saya tidak bisa langsung percaya kepada orang lain ketika saya bercerita. Dan ketika mendengarkan penjelasan Mbak tadi, saya sudah cukup lega dan cukup percaya akan menceritakan hal ini, jadi Mbak saja yang hanya mengetahui cerita. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Eca sudah mempercayakan hal itu kepada saya. Jadi di sini Mbak Eca merasa mungkin bisa dibilang sudah burn out ya Mbak, lelah fisik, lelah mentalnya, seperti itu. Nah, ketika Mbak Eca masuk ke dalam organisasi ini, apa sih yang dirasakan oleh Mbak Eca ini sebenarnya? Pada saat awal masuk organisasi itu, di situ saya belum merasakan yang bagaimana karena di situ kan masih dalam keadaan junior baru, masih belajar akan pahamnya organisasi, terus tugas-tugas dalam organisasi itu sendiri. Nah, semakin kesini tuh jadwal untuk organisasi itu ditugaskan semakin banyak, dan di situ saya kurang merasakan keadilan terhadap pembagian tugas yang dirasakan. Terus kenyamanan antara individu lain dengan individu lain, terus teman yang lain, itu rasa kepeduliannya itu cukup sedikit, kepekaannya kepada teman, kepeduliannya itu sangat minim sekali. Jadi saya merasakan sangat tidak nyaman dalam organisasi tersebut. Ya, saya mengerti, saya tahu perasaannya Mbak Eca ya. Siapa sih yang nggak merasa lelah gitu kan, memiliki tugas-tugas yang keterusan, tugas-tugas yang sebenarnya bukan tugasnya Mbak Eca. Saya sangat mengerti akan posisi Mbak Eca saat ini. Mungkin ada beberapa terapi yang saya lakukan untuk saat ini untuk mengurangi sebuah stresnya Mbak Eca ini, setidaknya mengurangi yang membuat Mbak Eca ini lelah. Mungkin terapi ini bisa membuat Mbak Eca lebih baik untuk keesokan harinya, dan terapi ini juga bisa digunakan atau dilakukan jika Mbak Eca berada di rumah seperti itu. Nah, untuk saat ini
saya akan mencoba untuk melakukan terapi relaksasi di mana Mbak Eca agar tidak terlalu merasakan ketegangan untuk menjalani hari-harinya seperti itu. Apakah Mbak Eca sudah siap? Siap. Kalau begitu boleh lebih dinyamankan lagi, duduknya boleh senderan, mau tiduran juga apa? Mau diminum dulu Mbak? Kalau begitu Mbak Eca mungkin bisa senderan saja ya. Mbak Eca bisa ambil posisi yang sangat santai. Kita sama-sama melakukan hal ini. Mungkin kita bisa ambil nafas terlebih dahulu untuk agar lebih tenang, lebih rileks lagi ya Mbak Eca. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, ambil nafas, buang pelan-pelan, ambil nafas lagi, buang pelan-pelan, ambil nafas lagi, buang pelan-pelan. Ya, Mbak Eca boleh memejamkan mata. Di sini Mbak Eca bisa mengikuti arahan saya untuk relaksasi ini. Boleh Mbak, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, Mbak Eca bisa duduk lebih santai lagi, lebih rileks lagi. Mbak Eca bisa membayangkan di mana Mbak Eca itu berada di organisasi yang sangat menyenangkan dengan senior-senior yang sangat menyenangkan, yang humble, yang friendly, yang senior-senior yang dapat membangun mental yang lebih baik lagi. Mbak Eca bisa merasakan Mbak Eca berada di lingkungan yang sangat nyaman, dengan teman-teman yang sangat nyaman. Mbak Eca bisa mulai merasakan di mana bahwa di organisasi tersebut sudah sangat nyaman. Mbak Eca tidak merasa terbebani, Mbak Eca tidak merasa stres dengan hal itu. Nah, harapannya Mbak Eca besok pagi sekolah, bertemu dengan teman-teman yang lain, bertemu dengan senior-senior yang lain. Mbak Eca dapat dengan raut wajah yang tersenyum, dengan hati yang lebih bahagia. Mbak Eca bisa membayangkan organisasi tersebut, bisa menerima semua keadaan, dapat terbuka dengan semua saran dan kritikannya Mbak Eca. Mbak Eca dapat membayangkan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang terbaik, organisasi yang dapat menyejahterakan seluruh anggotanya. Mbak Eca rasakan lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi. Jika sudah merasa lebih baik, merasa lebih nyaman, Mbak Eca dalam hitungan ketiga dapat membuka matanya kembali. Hitungan 1, 2, 3. Bisa dibuka lagi matanya. Boleh mau tertawa boleh, mau ketawa boleh. Ya, bagaimana Mbak perasaannya setelah melakukan relaksasi barusan ini? Perasaan saya sudah cukup rileks dan bisa menerima tugas-tugas yang diberikan senior pada saya. Tetapi untuk tidak mengulangi hal yang sama, saya mau menanyakan solusi apa yang bisa saya lakukan untuk menolak tugas-tugas yang bukan tugas asli yang ditugaskan sebenarnya, seperti itu. Ya. Jadi setelah melakukan relaksasi barusan ini, Mbak Eca sudah merasa lebih tenang, bisa merasa lebih nyaman lagi. Namun di sini Mbak Eca meminta saran untuk bisa berkata tidak atau menolak tugas-tugas yang di luar dari tugas sebenarnya punya Mbak Eca sendiri. Nah, di sini sebelumnya apakah Mbak Eca sudah pernah
membicarakan hal ini atau mengkomunikasikan ini bahwa Mbak Eca itu sebenarnya tidak nyaman dengan tugas-tugas yang sebenarnya bukan tugasnya Mbak Eca gitu. Belum, karena saya merasakan bahwa mungkin menurut saya kakak senior saya itu merasa percaya kepada saya, tetapi sebenarnya saya sendiri itu juga merasa keberatan akan hal tersebut. Saya tidak berani untuk membicarakan hal itu. Jadi kan Mbak Eca belum pernah mengkomunikasikan lagi nih bahwa Mbak Eca sebenarnya tidak nyaman, maksudnya bisa dibilang tidak suka ya Mbak. Iya. Nah, di sini Mbak Eca bisa melakukan latihan asertif. Latihan asertif ini Mbak Eca itu bisa memulai dengan kata tidak. Jadi dimana Mbak Eca itu sesekali boleh jika sudah merasa lelah, Mbak Eca merasa tidak nyaman, Mbak Eca merasa tidak suka, Mbak Eca boleh bilang kepada senior untuk menolak, untuk berkata tidak, bahwa Mbak Eca ini sudah merasa tidak nyaman akan hal itu. Nah, di sini sebenarnya Mbak Eca bisa memulainya dengan mengkomunikasikan dengan senior-senior yang ada, senior yang selalu memberikan tugas lain kepada Mbak Eca. Seperti itu ya Mbak. Nah, tujuan untuk mengkomunikasikan ini sendiri agar senior tersebut juga tahu bahwa Mbak Eca itu sebenarnya tidak nyaman loh dengan adanya tugas tambahan di luar passionnya Mbak Eca sendiri, bahwa Mbak Eca itu tidak suka dengan tugas yang sebenarnya bukan tugasnya Mbak Eca. Jika Mbak Eca sendiri belum pernah nih mengkomunikasikan perasaannya Mbak Eca kepada senior Mbak Eca, ya dari mana senior ini tahu bahwa Mbak Eca itu tidak nyaman akan hal itu. Mungkin besok Mbak Eca itu bisa berbicara pelan-pelan dengan baik, dengan lembut kepada senior untuk menolak, untuk membicarakan bahwa Mbak Eca itu tidak nyaman dengan tugas di luar passionnya Mbak Eca itu sendiri. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Eca ada keinginan untuk mencoba atau Mbak Eca sendiri mau stuck nih dengan ketidaknyamanan ini? Mau mencoba untuk mengkomunikasikan dengan kakak senior saya, karena kalau saya stuck di sini kemungkinan besar saya akan keluar dari organisasi ini karena merasa tidak nyaman, kata tekanan dengan tugas-tugas yang ada, teman-teman yang tidak peka akan teman yang ingin butuh bantuan, seperti itu Mbak. Ya, di sini Mbak Eca saya rasa cukup mengerti, Mbak Eca bisa memahami dengan solusi-solusi saya. Mbak Eca bisa mencobanya secara perlahan, mungkin tidak langsung ada perubahan ya Mbak dari senior, tapi secara bertahap Mbak Eca bisa mengkomunikasikannya secara terus-menerus agar apa yang dirasakan Mbak Eca, apa yang Mbak Eca alami bisa terrealisasikan, bahwa ini loh perasaanku kalau selama ini ada tugas di luar pekerjaan saya itu tidak nyaman, seperti itu ya Mbak. Harapan saya dengan Mbak Eca bisa mengkomunikasikan hal ini kepada seniornya juga bisa mengerti akan keadaannya Mbak Eca ini. Untuk konseling hari ini, apakah Mbak Eca sudah merasa terbantu? Sudah Mbak, karena saya sudah menemukan solusi yang dari saya permasalahkan tersebut dan saya sangat merasa terbantu. Kalau begitu Mbak Eca mungkin bisa mencobanya ya Mbak. Untuk itu apakah ada yang masih mengganjal atau masih ingin disampaikan lagi? Menurut saya sudah cukup karena titik permasalahannya sudah selesai. Kalau begitu alhamdulillah, karena Mbak Eca sudah merasa terbantu. Apakah sesi konseling hari ini bisa saya akhiri Mbak? Sudah bisa Mbak. Mungkin Mbak Eca di lain hari merasa tidak enak lagi atau merasa ada yang mengganjal lagi, bisa menghubungi saya kembali seperti kemarin ya Mbak. Kita membuat janji kembali sebelum melakukan sesi konseling selanjutnya, gitu ya Mbak. Iya Mbak. Kalau begitu terima kasih karena sudah mau menyampaikan, terima kasih sudah mau mempercayakan saya menceritakan segala permasalahan yang Mbak Eca alami saat ini.
Baik, saya juga terima kasih karena sudah diberikan solusi dan saya sangat merasa terbantu akan konseling individu pada hari ini. Ya baik, alhamdulillah kayak seperti itu ya Mbak. Ya, jadi setelah selesai ini saya izin pulang terlebih dahulu ya Mbak. Boleh. Udah malam. Hati-hati ya di jalan. Ya, terima kasih Mbak. Ya.